Oke, apakah artificial intelligence yang terintegrasi di Google Search itu benar-benar akurat? Kita akan buktikan pada kalian teman-teman. Nah, ini ada salah satu key di mana di sini kita udah tahu bahwa sebuah aplikasi itu tuh tidak ada fungsi atau fitur keyframe. Nah, tetapi di AI overview di sini itu terdapat nih, ini flip-flop clips. Flip-flop clips ini dia tidak ada fitur keyframing, teman-teman. Keyframe itu kan bagaimana dia itu membuat sebuah gerakan, kita hanya membuat sebuah titik di mana itu nanti dia akan bergerak secara halus. Dan di sini flip-flop clips belum ada. Mungkin ini salah satu doa kali ya. Nah, tetapi memang konsep dari si AI ini dia akan langsung merujuk ke website-website dan kalian bisa lihat di sini ada salah satu website yang jadikan rujukan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya website itu ada kesalahan informasi ya ini sama aja teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, tidak semuanya itu bisa dikerjakan secara akurat menggunakan artificial intelligence sekarang ini yang ada di Google Search misalnya kayak dia AI generatif yang disematkan di search seperti itu. Ataupun di beberapa lainnya ya kayak ChatGPT ya teman-teman seperti itu. Karena memang ada beberapa informasi yang memang di situ kita perlu cari lagi kebenarannya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung serta-merta kita itu benar-benar telan mentah-mentah yang ada di situ dan ini salah satu contohnya di mana itu saya paham betul itu tidak ada fungsi keyframe tersebut teman-teman. Seperti itu. Bahkan untuk simbol ini masih belum ada. Ya, mungkin itu adalah salah satu doa seperti yang tak bilang tadi teman-teman ya, doa. Siapa tahu nanti Flippa Clips dia berkembang lebih pesat dan dia sudah mirip kayak Adobe Animate. Bisa jadi ya teman-teman ya. Apalagi kalau yang sudah beli sebelumnya itu saya rasa akan mendapatkan kayak durian runtuh. Kecuali kalau misalnya nantinya di fitur tersebut itu dibuat untuk pelanggan yang dia itu langganan, nah saya kurang tahu itu. Tapi kalau misalnya di sini keseluruhan itu akan sangat jos banget ya Flippa Clips itu nantinya bisa menjadi software yang mungkin terdepan ya teman-teman ya. Karena di Android itu memang butuh keyframing ya aplikasi yang dia itu animasi mendukung keyframing. Belum ada yang bisa sesmooth kayak Adobe Animate ya gitu teman-teman yang memang sudah software profesional. Kecuali ada satu nih, kita pernah bahas sebelumnya. Jadi ini namanya vector motion. Mungkin itu jadi cikal bakal ya teman-teman. Walaupun itu kayaknya kalau di smartphone ataupun di media yang ukurannya kecil itu agak kurang nyaman. Tapi kalau misalnya di media yang lebih besar ya, misalnya 10 inci ataupun 12 inci mungkin itu akan lebih nyaman. Ini dia support untuk keyframing teman-teman. Seperti itu. Tetapi memang terbatas ya untuk toolnya saat ini. Cuman ini bisa jadi keren ya teman-teman ya. Ini salah satu yang inovatif ini sekarang ini teman-teman. Jadi untuk ke arah keyframing ya, vector motion seperti itu. Tapi dia berbasis vektor teman-teman. Vektor. Dan ya untuk simbol memang masih belum ada, tetapi yang jelas dia sudah bisa menggerakkan objek tanpa kita harus frame by frame satu persatu teman-teman ya. Jadi misalnya dari sini kita titik A ke titik B, ini dia akan bisa bergerak. Nah, seperti ini. Gitu teman-teman. Dan keren sih di Android ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau di iPad itu ada yang Procreate Dream gitu ya teman-teman. Seperti itu yang dia udah benar-benar ready untuk itu ya teman-teman, seperti itu. Tetapi bagi pengguna Android ini vector motion bisa jadi kayak angin segar teman-teman itu. Dan di menyusul ya, semoga aja nanti menyusul software-software lainnya teman-teman, software-software lainnya. Nah, kalau di Chromebook ya jelas kalian bisa menjalankan aplikasi berbasis vektor animasi juga yang banyak banget teman-teman, karena itu kita bisa menjalankan lingkungan Linux ya. Nah, tapi untuk Android kan belum bisa kayak gitu ya teman-teman. Itu dia. Alright.